Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah, Bu. Baik, ini pertemuan yang kedua ya, karena materi pertama, review materi pertama tentang arsitektur mikroprosesor, itu sudah dijelaskan minggu kemarin. Nah, sekarang minggu kedua ini adalah materinya tentang prinsip kerja dari mikroprosesor. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu absen dulu ya. Abdullah. Hadir, Bu, hadir. Abi. Hadir, Bu. Nur Fajar. Hadir, Bu. Uji. Tegas. Hadir, Bu. Dahran. Hadir. Prinsip kerja mikroprosesor. Di sini ada kompetensi dasarnya, kredit pengetahuannya, yaitu menerapkan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menjelaskan prinsip kerja sistem mikroprosesor. Direkomendasikannya menjadi merumuskan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian laksanakan, yaitu kalian bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif terhadap pembelajaran ini, sehingga kalian bisa mengkonsepkan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor, kalian bisa menentukan operasi fungsi sistem interface, dari dalam akses data dalam dan luar, terus kalian juga bisa di keterampilannya merumuskan prinsip kerja mikroprosesor dan menampilkan operasi fungsi interface-nya dari dalam akses data dari dalam maupun dari luar. Adapun tujuan pembelajarannya, karena kita masih sistem daring ya, komunikasinya sinkron, jadi kalian melalui diskusi kelompok seperti biasa dibentuk kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti kalian bisa mempresentasikan tentang konsep prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Apa sih prosesor itu? Prosesor adalah sebagai otak atau pusat pengendali komputer yang didukung komponen lainnya. Dia merupakan IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer atau otaknya dan yang melakukan fungsi perhitungan dan menjalankan tugas. Jadi ada fungsi ALU-nya, arithmetic logical unit, ada memory unit, dan control unit, ada 3. Nah, apa sih yang tadi Ibu sebutkan bagiannya? Itu ada ALU, arithmetic logical unit, berhitung logika. Fungsinya untuk menghitung logikanya. Kalau yang control unitnya menjemput instruksi yang tersimpan dalam memori. Sedangkan memori unitnya adalah tempat semua data ditampung untuk diolah. Karena dia pertama kali menjemput instruksi itu adanya di ROM, sedangkan tempat penyimpanan sementaranya di RAM. Jadi ketika kalian membuat suatu program dengan menggunakan bahasa mnemonik atau bahasa pemrogramannya dengan menginput bahasanya, terus ditentukan input dan outputnya, jadi bisa dikendalikan, semuanya itu adanya tersimpan di memori RAM. Tapi kalau misalnya catur daya dilepas, nah berarti program yang kalian buat bisa hilang karena sifat memori RAM yang unvolatil. Kalau ROM adalah yang volatil. Sistem minimum adalah penerapan mikroprosesor pada suatu rangkaian digital. Nah, di sini ada prinsip kerjanya nih dari mikroprosesor. Dia bisa melakukan fetch, ada melakukan decoding. Nah, dalam sistem mikroprosesor prinsip kerjanya adalah mengolah suatu data, masukan, kemudian hasil olahannya akan menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Masing-masing mikroprosesor memiliki bahasa pemrograman yang berbeda, tapi intinya prinsip dasarnya adalah sama. Nah, tiap mikroprosesor memiliki satu bus data, satu bus alamat, dan satu bus kendali. Dan pada mikroprosesor terdapat suatu unit yang mengerjakan fungsi-fungsi logika dan aritmatik. Ini Ibu tampilkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah lembar kerja atau evaluasi yang harus kalian lakukan terkait dengan materi prinsip kerja mikroprosesor ini.
Tadi KD-nya sudah dijelaskan, indikator pencapaian kompetensinya sudah, tujuan pembelajarannya sudah, alat dan bahan yang kita pakai adalah MP1 Z80 dan catu daya. Untuk petunjuk belajarnya, seperti biasa buat kelompok, terus kalian cari sumber lain buat belajar, terus cermati isi lembar kerjanya, terus gunakan alat sesuai fungsi, tapi karena tidak ada alat secara daring seperti ini susah, tapi bisa menggunakan simulator Z80 yang kemarin Ibu sebutkan. Nah, dari ringkasan materinya, kalian bisa baca. Nah, tugas pertamanya apa? Yang pertama, baca dan pahami seksama uraian materinya. Kalau kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Terus buat catatan kecil, bagi kata kunci untuk materi pokok, terus didiskusikan. Jadi ini tugas ini Ibu nanti upload di Google Classroom. Kalian bisa melakukan Google Meet secara mandiri antar sesama kelompok ya, didiskusikan. Nanti minggu depan hasil dari diskusi dengan kelompok kalian presentasikan, bisa menggunakan PowerPoint, bisa handout, tapi lebih bagus dalam bentuk PowerPoint. Kalau ada videonya semakin bagus. Jadi itu yang Ibu nilai ya. Nah, dijelaskan bagaimana prinsip kerja dan fungsi operasi sistem interface mikroprosesor. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau apa maksud dari core itu dari mikroprosesor artinya apa nih, Bu? Misalnya kayak core 2, core 3. Itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, itu merupakan dari tipe jenis prosesornya buat kecepatan proses loadingnya itu. Jadi ada yang kan semakin besar, semakin lama perkembangan semakin bagus ya. Dari dulu dari Intel itu misalnya dari Pentium 1, 2, 3, 4. Sekarang udah Core 2 Duo, Quad Core, Core i3, Core i7, Core i5, Core i7. Nah, itu berarti tingkatannya semakin lama itu berarti kecepatan datanya, loading datanya itu semakin bagus, semakin baik. Nah, jadi kalau istilahnya kalau kalian ngetik nggak lemot, ketika kalian nge-upload nggak lemot, cepet. Pokoknya proses datanya cepat untuk kecepatan proses data dan pengendali datanya. Semakin tinggi jenis prosesornya, semakin baik. Satuannya kan gigahertz. Gigahertz itu yang ada satuan clock generatornya itu. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, nah untuk penilaiannya, nah nanti Ibu evaluasi nih. Penilaiannya adalah Ibu ngasih esai, materinya yaitu level kognitifnya C3 ya. Jadi kalau level kognitif ada sampai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau SMK itu levelnya sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi Ibu jelaskan, adanya di C3. Apa tuh materinya? Prinsip kerja mikroprosesor, peripheral input-output, control word, terus sistem interface, antar mukanya, peripheral input-outputnya, hubungan antar mukanya seperti apa, susunan pin IC-nya, dan input-outputnya. Soalnya ada 6. Ini nanti Ibu upload juga di Google Classroom, kalian jawab terus-terus secara mandiri, ada batas waktunya. Jadi habis presentasi, langsung dikerjakan soalnya untuk penilaian ya. Nah, tentukan prinsip kerjanya, tentukan mode operasi untuk menentukan mode PIO untuk mengendalikan display, modus mikroprosesor untuk mengidentifikasikan control word, terus jelaskan tentukan operasi fungsi sistem interprosesor dari dalam dan luar, terus gambar susunan IC-nya dan perbedaan antara I/O terisolasi dan I/O terpecahkan. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang materi komponen pendukung dari mikroprosesor. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya untuk materi kali ini. Nanti kesimpulannya bisa kalian presentasikan minggu depan melalui Google Meet masing-masing. Oke, ditutup. Berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.